Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 edisi persiapan ujian. Kali ini kita akan membahas soal tryout SD Kabupaten Bantul tahun 2020. Bagian 2, nomor 26 sampai 50. Langsung saja kita ke nomor 26. Cermati cerita berikut. Yang ditanyakan, keteladanan tokoh Vina dalam cerita tersebut adalah, ini dapat dilihat di bagian percakapan, aku akan mencobanya, kata Vina. Kemudian mulai hari itu Vina lebih bersungguh-sungguh ketika mengikuti latihan menari di sekolahnya. Dia juga berlatih menari pada kakaknya yang kebetulan berprofesi sebagai guru tari. Tidak hanya itu, hari Minggu pun ia sempatkan untuk berlatih menari. Berarti dapat disimpulkan bahwa keteladanan tokoh Vina dalam cerita tersebut adalah giat berusaha demi terwujudnya harapan. Jawabannya C. Nomor 27. Teks cerita untuk menjawab soal nomor 27 dan 28. Tokoh utama cerita tersebut adalah, bisa dilihat di sini yang sering muncul adalah tokoh utama, yaitu di sini ada kelinci. Di sini kelinci muncul, di sini juga cici. Nah, di sini juga kelinci muncul lagi. Nah, jadi jawabannya adalah B, kelinci. Lanjut ke nomor 28. Tema cerita tersebut adalah, kalau di sini dapat dilihat bahwa Jago itu sakit karena tidak menjaga kebersihan atau kesehatan kamarnya, maka temanya adalah kesehatan. Lanjut ke nomor 29. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kalau dilihat di paragrafnya di sini, Pak Slamet itu melihara ayam, sukses. Kemudian berhasil dalam berternak ayam kampung. Kemudian ternak kelinci juga sukses. Karena kulotannya, kelinci tersebut juga berkembang menjadi ratusan ekor. Dalam bidang usaha, maka tangan dingin Pak Slamet tidak perlu diragukan. Kalau tangan terbuka artinya suka menolong atau murah hati. Tangan berluas itu ada yang membantu. Tangan dingin itu sifat selalu membawa hasil, terutama di usaha pertanian, pengobatan, dan sebagainya. Sedangkan tangan kanan adalah orang kepercayaan atau asisten. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C, tangan dingin. Nomor 30. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, ini Dodo itu anak yang banyak bicara, tetapi ketika ditanya oleh guru tidak bisa menjawab, maka ibarat air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam itu artinya orang yang banyak bicara biasanya tidak banyak ilmunya. Sedangkan yang B ini, air tenang menghanyutkan, artinya orang yang kelihatannya pendiam namun ternyata banyak menyimpan ilmu pengetahuan dalam pikirannya. Sedangkan C, air susu dibalas dengan air tuba, artinya perbuatan baik dibalas dengan perbuatan jahat. Sedangkan D, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga, artinya sifat-sifat anak biasanya menurun dari sifat orang tuanya. Jadi jawaban yang cocok untuk peribahasa pada paragraf ini adalah A, air teriak tanda tak dalam, yang artinya orang yang banyak bicara biasanya tidak banyak ilmunya. Kita lanjut ke nomor 31. Cermati petunjuk penggunaan mesin fotokopi yang dicetak berikut. Urutan yang tepat. Nah, kalau di sini kita urutkannya adalah nomor C. Dari nomor 2, tentunya hidupkan mesin fotokopi dengan menekan tombol on dulu, ini agar mesin fotokopi siap. Kemudian yang ke-6, ini setelah dihidupkan maka letakkan kertas yang akan difotokopi di bawah alat pemindai. Baru kemudian nomor 1, ini pastikan tepi atas kertas menempel pada garis tengah skala. Ini tujuannya agar tidak miring atau menceng. Kemudian nomor 3, ini tekan tombol pengaturan. Nah, ini baru nomor 4, atur ukuran kertas dan jumlah penggadaan.
Terakhir nomor 5, pilih tombol cetak pada layar, maka akan keluar hasil fotokopiannya. Ini juga bisa dapat kita lihat petugas fotokopi ketika kita melakukan fotokopi di tempat fotokopi. Lanjut nomor 32. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah, di sini di bagian ini ada, dengan dibimbing guru siswa bersemangat mengamati pohon bakau dan tambak ikan. Kemudian kalimat ini selanjutnya kosong, tapi lanjutannya ada, tindakan tersebut merupakan bentuk kepedulian siswa agar lingkungan Pantai Baron tetap terjaga. Nah, berarti kalimat sebelumnya ini harus tindakan yang merupakan kepedulian, yaitu selain itu mereka juga mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar pantai. Ini merupakan tindakan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi jawabannya B. Nomor 33. Cermatilah kalimat berikut. Ini adalah kalimat iklan. Bijaklah dalam memilih makanan. Titik-titik, badan sehat dan terhindar dari penyakit. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah, yang tepat di sini karena bijak dalam memilih makanan berarti kaitannya dengan konsumsi, yaitu mengkonsumsi makanan, maka konsumsi makanan bergizi yang diolah secara higienis. Jawabannya D. Nomor 34. Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan pidato tersebut adalah, di sini adalah pidato tentang peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi, dari kalimat ini, Indonesia diharapkan menjadi negara yang lebih bersih, maju dan sejahtera. Sebagai generasi cerdas, kita harus ikut mengambil peran untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, kalimat yang cocok adalah ini D. Untuk itu, marilah kita membiasakan diri untuk pilih, pilah, dan olah sampah. Untuk nomor 3, bacalah kalimat acak berikut. Susun kalimat acak agar menjadi paragraf deskripsi tersebut. Ingat, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan rinci. Maka di sini yang paling cocok adalah C dengan urutan 4. Taman Sari Yogyakarta merupakan cagar budaya warisan kota Keraton Yogyakarta. Yang kedua, ketika memasuki kawasan ini, kita akan melihat bangunan bergaya seni arsitektur Eropa yang didominasi simbol-simbol Jawa. Dan ketiga, masuk ke dalamnya, kompleks Taman Sari terdiri atas kolam pemandian, kanal air, ruangan-ruangan, dan sebuah kolam besar. Oke, nomor 1, biasanya bagian pinggir kolam digunakan wisatawan untuk bersuah foto. Dan yang terakhir itu nomor 5, Taman Sari Yogyakarta merupakan ini kolam besar yang begitu terkenal tersebut dikelilingi tentang benteng setinggi 6 meter. Nomor 36, beberapa ruang kelas yang sudah tidak dipakai titik-titik menjadi gedung serbaguna. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, paling cocok ini adalah beralih fungsi. Untuk soal seperti ini lebih mudah dengan kita terapkan langsung kata yang ada di sini satu persatu, yang paling pas yang kita gunakan. Contohnya nih, beberapa ruang kelas yang sudah tidak dipakai beralih fungsi menjadi gedung serbaguna. Ini cocok, tapi kalau kita gunakan pilihan yang lain akan kurang cocok. Nomor 37, ini ada paragraf yang ditanyakan, tata kalimat yang tepat untuk kalimat yang tercetak miring adalah, kalimat yang tercetak miring di sini lah, dengan penuh sukacita hari kemerdekaan negeri ini, SD Tunas Bangsa memperingati. Ini tidak urut. Nah, kalau ini sudah urut. Oke. SD Tunas Bangsa memperingati hari kemerdekaan negeri ini dengan penuh sukacita. Jawabannya B. Nomor 38, perbaikan penggunaan
kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah ini yang bercetak miring. Yang pertama, meringankan. Dalam kalimat ini bisa cocok diganti dengan kata membantu. Ya. Kemudian bisa menertibkan koper. Ini menertibkan bisa diganti dengan cocok dengan membereskan. Sedangkan mengangkut, masa oleh-oleh diangkut, lebih cocok dengan membawa. Jadi penggantinya adalah A. Membantu, membereskan, dan membawa. Nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Deskripsi yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah, ini yang paling cocok adalah D. Kita lihat, burung kakak tua memiliki jambul di kepala dan 2 kaki. Nah, ini ada jambulnya di kepala, kemudian juga memiliki 2 kaki. Bulunya tampak indah. Nah, ini jadi indah. Paruhnya kuat dan bagian atasnya melengkung ke bawah. Ini terlihat kuat dan melengkung ke bawah bagian atasnya. Nomor 40. Ini paragraf deskripsi lagi. Ingat, kalau deskripsi harus disesuaikan dengan gambar jika ada gambarnya. Nah, ini yang paling tepat adalah B. Kita lihat, 2 anak sekolah sedang membantu seorang kakek menyeberang jalan raya. Di gambar ada 2 anak ini sesuai. Mereka menyeberang di zebra cross. Nah, ini menyeberangnya di zebra cross ya, tidak sembarangan. Anak yang perempuan melambaikan tangan agar mobil berhenti. Nah, ini terlihat melambaikan tangan. Anak yang laki-laki membawakan tas kakek. Nah, ini tas kakek dibawakan. Udah ya. Nomor 41. Cermati petunjuk pembuatan pot dari handuk bekas yang dicetak berikut ini. Dan ini sini paling tepat adalah C. Mulai dari nomor 5 ini, siapkan dulu handuk bekas dan adonan semen. Kemudian yang ketiga, celupkan handuk ke dalam semen. Baru kemudian nomor 4, bentuklah handuk dengan ember kering. Lanjut ke nomor 6, keringkan handuk yang telah dibentuk di bawah sinar matahari. Kemudian nomor 1, warnai pot. Kalau sudah kering diwarnai pot dengan cat sesuai selera. Baru yang terakhir yaitu nomor 2, isilah pot dengan tanah dan tanaman. Selesai. Nomor 42, perbaikan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah, di sini adalah ekstrakurikuler. Di sini itu ekstrakurikuler. Diganti dengan ekstrakurikuler, itu yang benar. Kemudian talent, itu yang tepat adalah talenta. Dan yang terakhir itu karakter, betul adalah karakter. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 43. Cermati kalimat-kalimat berikut yang diterapkan. Susunan kalimat acak agar menjadi paragraf narasi adalah, paragraf narasi ini adalah urutan kejadiannya. Nomor 3, pagi-pagi Bu Intan berbelanja beras, sayuran, dan daging ayam di pasar. Ini harus sesuai kronologi kejadiannya. Kemudian nomor 6, Bu Intan dan ibu-ibu PKK akan membuat sayur dan lauk untuk makan siang. Nomor 1, setelah seluruh ibu berkumpul di rumah Bu Intan, kegiatan memasak dimulai. Nomor 5, sebagian ibu memasak sayur dan sebagian lagi memasak nasi dan menggoreng lauk. Nomor 2 ini, nasi, sayur, dan lauk yang telah matang dibawa ke lokasi kerja bakti. Baru yang terakhir, ini kejadiannya. Nomor 4, menjelang tengah hari, warga yang ikut kerja bakti beristirahat dan makan siang. Lanjut ke nomor 44. Pelanggan toko murah mendapat titik-titik sehingga mereka cukup membayar setengah harga barang. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, kita harus tahu arti dari sini. Apa premi, hadiah, atau prestasi kerja. Ini jelas bukan ya, karena pelanggan tidak kerja di toko.
Rapat itu potongan harga karena membeli banyak. Nah, ini tidak ada keterangan membeli banyak di sini, jadi tidak cocok. Kemudian bonus. Bonus itu uang tambahan di luar gaji. Tidak tepat juga. Sedangkan kalau diskon itu potongan harga. Karena di sini hanya membayar 50%, maka itu berarti dapat potongan harga atau diskon. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah D, diskon. Lanjut ke nomor 45. Penulisan kata yang salah dalam paragraf tersebut adalah conten. Ini salah. Yang betul adalah konten. Kemudian keselektifan. Ini harusnya ini bukan pakai V tapi pakai F. Kemudian berfaedah, harusnya berfaedah. Konten itu harusnya konten, conten harusnya konten, keselektifan harusnya keselektifan, berfaedah itu harusnya berfaedah. Jadi yang salah adalah ini, conten, keselektifan, dan berfaedah. Nomor 46. Ton, titik-titik, hujan mulai turun. Pakailah jas hujan agar tidak kehujanan, kata ibu. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut secara berurutan adalah tanda. Ini yang cocok adalah tanda. Misalnya adalah B itu koma dulu di sini ton, koma, baru lanjut hujan mulai turun. Nah, di sini baru titik. Nah, selanjutnya pakailah jas hujan agar tidak kehujanan. Nah, ini adalah kata perintah, kalimat perintah, jadi menggunakan tanda seru. Jadi yang cocok di sini adalah koma, titik. Kenapa di sini titik? Karena berikutnya diawali huruf besar. Berarti ini kalimat ini selesai. Lalu dilanjutkan dengan kalimat ini yang diakhiri dengan tanda seru. Jawabannya B. 47. Masyarakat sering menyanyikan lagu Hari Merdeka pada bulan Agustus. Penggunaan huruf kapital yang benar untuk kalimat tersebut adalah, ini kita pilih B. Masyarakat sering menyanyikan lagu Hari Merdeka. Lagu itu tidak memakai huruf besar. Hari Merdeka ini harinya hanya diawali huruf besar dan M-nya juga huruf besar karena ini adalah nama lagu. Pada bulan Agustus, bulan di sini tidak memakai huruf besar, tapi kalau nama bulan yaitu Agustus diawali huruf besar. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah B. Nomor 48. Berdasarkan hasil survei, Bantul memang memiliki banyak destinasi wisata yang masyhur hingga ke mancanegara. Perbaikan kesalahan penulisan kata pada kalimat tersebut adalah survei. Betul adalah survei. Destinasi ini sudah betul. Masyhur itu masyhur yang benar. Mancanegara itu harus digabung. Survei itu yang benar. Survei. Destinasi sudah betul. Masyhur itu masyhur yang betul. Mancanegara itu harusnya digabung mancanegara. Di sini kalau yang C itu yang betul survei dan mancanegara. Kemudian yang D juga survei dan mancanegara. Sedangkan yang lainnya ini salah. Destinasi ini juga salah semua. Masyhur itu juga salah. Jadi yang paling mendekati ini nomor C dan D. Nomor 49. Perbaikan tanda baca pada kalimat yang dicetak miring. Yang dicetak miring kalimatnya wow, vas ini menjadi sangat indah. Kalau dijual harganya pasti mahal, Win, kata Lisa. Ini kata wow ini biasanya adalah diakhiri kalimatnya dengan tanda seru. Sedangkan kalau dijual harganya pasti mahal ini hanya kalimat biasa, tidak ada kalimat yang perlu pakai tanda seru. Ini juga, jadi ini salah. Jadi yang tepat ini adalah C. Wow, koma, vas ini menjadi sangat indah, kagum. Biasanya diakhiri dengan kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Kalau dijual harganya pasti mahal, koma.
atau kata Nisa. Kan nomor 50. Kira Pak Andi pernah berkunjung ke beberapa pulau di Indonesia. Ia berkunjung untuk melakukan penelitian. Ketika berkunjung ke Pulau Lombok, Pak Andi belajar bahasa Sasak dari suku Sasak. Setelah penelitiannya selesai, Pak Andi kembali ke Jakarta. Perbaikan penggunaan huruf kapital pada kalimat yang dicetak miring adalah jawabannya A. Ketika berkunjung ke Pulau Lombok, nama geografis itu biasanya diawali dengan huruf besar. Pak Andi juga belajar bahasa Sasak. Bahasa tidak menggunakan huruf besar tapi Sasak ini adalah dari suku Sasak. Sukunya juga tidak dipakai, tapi yang dipakai adalah Sasak yang besar. Demikian dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bisa menjadi persiapan kalian dalam menghadapi tryout selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.